Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai analisis penerapan revolusi industri 4.0 di sektor kesehatan. Yang dimana kelompok kami terdiri atas 4 orang, yaitu saya sendiri Adi Sutaria, ada saudara Aldi Waluya Putra, saudara Agian Iksan, dan saudari Ira Sopianti. Untuk selanjutnya pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami yaitu saudara Agian Iksan. Silakan. Baik, yang pertama ada analisis penerapan revolusi industri 4.0 di sektor kesehatan. Presentasi ini akan membahas bagaimana revolusi industri 4.0 mengubah landscape sektor kesehatan dengan fokus pada teknologi, dampak, tantangan, dan peluang yang muncul. Selanjutnya ada pengantar, definisi dan konsep revolusi industri 4.0. Di sini ada definisi yaitu revolusi industri 4.0 mengacu pada transformasi digital yang ditandai dengan integrasi teknologi digital seperti IoT, AI, Big Data, dan robotika. Selanjutnya ada konsep, yaitu konsep ini menekankan pada konektivitas otomatisasi dan mengumpulkan data yang memungkinkan peningkatan efisiensi, produktivitas, dan inovasi dalam berbagai sektor termasuk kesehatan. Selanjutnya ada dampak revolusi industri 4.0 pada industri kesehatan. Yang pertama ada peningkatan efisiensi otomatisasi tugas-tugas rutin di bidang kesehatan, memungkinkan tenaga medis untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih kompleks. Selanjutnya ada diagnosa yang lebih akurat, teknologi AI dan analisis data mendukung diagnosa yang lebih akurat dan tepat waktu, meningkatkan hasil perawatan pasien. Yang terakhir ada peningkatan kualitas perawatan, pemantauan pasien jarak jauh, dan teknologi wearable memberikan akses ke perawatan yang lebih personal dan efektif. Selanjutnya ada teknologi kesehatan 4.0, inovasi dan integrasi. Yang pertama ada robotika, robot bedah dan robot asisten memberikan presisi dan efisiensi dalam prosedur medis. Yang kedua ada perangkat wearable, perangkat seperti smartwatch dan sensor pemantauan kesehatan memberikan informasi real time tentang kondisi pasien. Selanjutnya ada artificial intelligence AI digunakan dalam diagnosa penyakit, pengembangan obat-obatan, dan personalisasi perawatan. Terakhir ada analisa data, pengumpulan dan analisis data pasien memungkinkan untuk memahami tren kesehatan dan mengidentifikasi risiko. Dan di sini juga ada peranan analisis data dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama, pemantauan kesehatan data pasien digunakan untuk memantau kesehatan mereka, mengidentifikasi potensi risiko dan memprediksi penyakit. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas analisis data memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dalam pelayanan kesehatan. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan data dan informasi yang akurat membantu para profesional kesehatan dalam membuat keputusan yang tepat. Kemudian di sini juga terdapat telemedicine, adaptasi revolusi industri 4.0 di era pandemi. Yang pertama, ketersediaan telemedicine meningkatkan akses ke perawatan kesehatan, terutama di area terpencil. Yang kedua, kemudahan pasien dapat berkonsultasi dengan dokter dari rumah, mengurangi kebutuhan untuk pergi ke rumah sakit. Kemudian yang ketiga, efisiensi telemedicine mengurangi waktu tunggu dan biaya perawatan kesehatan. Selanjutnya ada tantangan dan hambatan penerapan revolusi industri 4.0 di sektor kesehatan. Yang pertama ada biaya, di mana penerapan teknologi kesehatan 4.0
memerlukan investasi yang besar yang mungkin tidak terjangkau oleh semua fasilitas kesehatan. Yang kedua ada privasi, yaitu pengumpulan dan penggunaan data pasien menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan informasi. Yang ketiga ada kesenjangan digital, yaitu akses ke teknologi digital yang tidak merata dapat menyebabkan kesenjangan dalam pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada studi kasus penerapan revolusi industri 4.0 dalam praktik kesehatan. Yang pertama rumah sakit pintar, yaitu rumah sakit cerdas yang menggunakan sensor dan teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan pasien. Yang kedua ada diagnosis secara jarak jauh, yaitu platform telemedicine memungkinkan pasien di daerah terpencil untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis. Yang ketiga ada robot bedah, di mana robot bedah dapat membantu ahli bedah dalam melakukan prosedur yang rumit dengan presisi yang tinggi. Selanjutnya ada peluang dan prospek pengembangan kesehatan 4.0 di Indonesia, yaitu peningkatan akses. Teknologi kesehatan 4.0 dapat memperluas akses ke perawatan kesehatan di daerah terpencil. Pengembangan riset, di mana pengembangan riset teknologi kesehatan 4.0 mendorong inovasi dalam penelitian medis dan pengembangan obat-obatan. Kesimpulan dan rekomendasinya adalah revolusi industri 4.0 berpotensi untuk merevolusi sektor kesehatan di Indonesia, di mana dapat adanya peningkatan investasi dalam teknologi, peningkatan literasi digital, dan pengembangan regulasi yang tepat dilakukan untuk mencapai potensi penuh dari kesehatan 4.0. Demikian presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.